Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita pada kali ini membahas bungke tameni. Tameni artinya untuk, demi, karena. Yang pertama futsuke tameni. Sebelum tameni ada jisokei yang artinya untuk, demi, atau karena. Contohnya di sini nihongo o hanaseru tameni mainichi benkyou shimasu. Di sini tameni artinya demi, maka diartikan demi bisa berbahasa, maksudnya bisa berbicara bahasa Jepang, akan belajar setiap hari. Selanjutnya ada ta yang karena. Di sini ta tameni. Contohnya jitensa ga koshoshi tameni kai gini okurete shimaimashita. Sepedanya karena telah rusak, telah terlambat pada rapat. Yang selanjutnya kata benda no tameni yang artinya untuk. Di sini haha no tameni, demi ibu, mainichi hatarakimasu, akan bekerja setiap hari. Bungke selanjutnya tekara, artinya setelah, tekara mulai atau dari, tekara karena. Notnya di sini kalau kara berada di belakang tekei itu maka diartikan setelah. Tetapi kalau di depan kara adalah waktu, maka kara akan berarti dari. Contohnya tekara, contohnya tabete kara setelah makan, atau okite kara setelah bangun. Nah, kalau untuk kara yang artinya mulai atau dari, di sini asate kara daieto shimasu, mulai lusa akan diet. Contoh lain di sini untuk kara yang karena, samui desu kara, karena dingin, earkon o keshite kudasai, tolong matikan AC. Bungke berikutnya tentang yori, atau artinya dari atau daripada. Notnya di sini dia sama dengan kara, maknanya sama-sama dari. Daripada hanya kajian saja. Contohnya di sini Ria Yori Meruga Arimas, ada email dari saudara Ria. Jadi di sini Yori diartikan dari, bisa juga daripada. Itu untuk kalimat perbandingan saja. Contoh lagi, maksud saya berikutnya teimas dan teimas profesi. Ada teimas sedang dan teimas profesi. Contohnya di sini guru mau shurishite imas, sedang memperbaiki mobil. Di sini seolah-olah kegiatannya masih berlangsung. Jadi bisa juga untuk manusia atau tempat. Contohnya di sini ada sedikit percakapan. Toyota wa nano kaisha desu ka? Toyota perusahaan apa? Si B menjawab, Toyota wa kuruma o sukute imas. Toyota sedang membuat mobil. Tetapi bisa juga teiru, maksudnya teiru bertemu dengan kata benda di sini. Nah, teiru di sini ada kata benda lagi. Contohnya gini, Toyota wa kuruma o sukute iru kaisha desu. Toyota adalah perusahaan yang sedang membuat mobil. Jadi di sini kesannya masih kegiatan yang berulang. Bisa juga untuk profesi, sedang memperbaiki profesi montir, seperti itu. Bungke selanjutnya kata kerja pasif teimas, kata kerja aktif teimas. Di sini partikelnya ga. Yang teimas artinya dalam keadaan, yang tearimas artinya ter atau di nani. Contoh untuk teimas, denki ga suite imas, lampunya dalam keadaan menyala. Doa ga aiteimas, pintunya dalam keadaan terbuka. Notnya di sini tidak diartikan sedang, karena sedang masuk dalam kaidah kata kerja aktif. Maksud saya kata kerja aktif yang ini, jadi ini diartikan sedang, sedangkan yang ini diartikan dalam keadaan. Untuk contoh kata kerja aktif te arimas yang ter atau di sini contohnya denki ga sukete arimas, lampunya ternyala, maksudnya ternyala. Terus contoh yang kedua, doa ga akete arimas,
pintunya terbuka. Berikutnya bungke mama, ini sama saja dengan yang dalam keadaan. Di sini menggunakan kata kerja take. Contohnya di sini terebio suketa mama tabemas. Dalam keadaan telah menyalakan televisi akan makan, tetapi bisa juga kita masukkan partikel D di dalam kalimat ini. Jadi kalimatnya terebio suketa mama de tabemas. D di sini kalau di sini ditambahkan D, maka D di sini diartikan dengan dalam keadaan telah menyalakan televisi akan makan. Kita juga bisa menggunakan bentuk negatifnya. Di sini kata kerja yang digunakan naike bertemu dengan mama. Contohnya terebio sukenai mama tabemas. Diartikan dalam keadaan tidak menyalakan televisi akan makan. Mama juga bisa digunakan untuk kata sifat. Contohnya di sini pangga atsui mama de tabemas, dengan dalam keadaan maksud saya rotinya dengan dalam keadaan panas tabemas akan makan. Untuk kata sifat na juga bisa, atau hima na mama. Jadi untuk kata sifat nanya ikut, hima na mama dalam keadaan senggang, benkyoshimas akan belajar. Selanjutnya untuk kata benda di sini kabe no mama. Jadi nonya ikut di sini. Kono mama de, dengan dalam keadaan begini, tote kudasai, tolong ambil. Materi berikutnya perubahan kata sifat i na kata benda ke perubahan tekei. Di sini contoh untuk yang pertama kata sifat i-nya dihilangkan, tambah kute. Contoh 1, atsui menjadi atsukute, bisa juga samui, i-nya hilang, tambahkan kute jadi samu kute. Di sini te bisa diartikan dan. Untuk kalimat yang tarafnya sejajar seperti seperti enak dan murah, oishikute yasai des juga bisa di sini sebagai contohnya atsukute karahi des, panas dan pedas. Untuk kata sifat na dan kata benda sama hukumnya di sini, tinggal kata sifat nanya dihilangkan atau kata benda nonya dihilangkan, tambahkan d. Contoh di sini dari hima nanya dihilangkan, tambahkan d jadi hima d. Contoh kalimatnya genki de hansamu des, sehat dan tampan. Berikutnya membahas mada. Mada di sini memiliki dua arti, 1, 2. Mada yang pertama jika kata sifatnya keterangan negatif maka diartikan belum. Tetapi jika mada kata keterangannya dalam positif maka diartikan masih. Tetapi di sini biasanya bertemu dengan teimas. Kita bahas dulu ya bentuk negatifnya di sini, yang bentuk belum, yang artinya belum maksud saya. Mada hong o yomimasen, belum membaca buku. Untuk mada yang positif bertemu teimas, contoh kalimatnya mada kaiteimas. Jadi di sini artinya mada yang positif artinya masih, mada kaiteimas masih menulis. Berikutnya penjelasan partikel. Untuk partikel d atau ni di sini untuk tempat, maksudnya tempat di partikelnya biasanya d atau ni. Jadi di sini akan kita bahas biasanya d atau ni di sini kata benda. Biasanya untuk d kata kerja yang digunakan adalah kata kerja aktif, sedangkan ni kata kerja yang digunakan adalah kata kerja pasif atau kata sifat. Partikelnya juga setelah kata benda, maksud saya partikel setelah kata benda. Untuk kata kerja aktif menggunakan partikel o, kata kerja pasif menggunakan partikel ga. Berikut sebagai contoh untuk yang D terlebih dahulu. Niwade kio uemas, akan menanam pohon di halaman. Jadi di sini tempatnya adalah halaman seolah-olah menjadi tempat, makanya dipartikeli D karena kata kerjanya kata kerja aktif. Berikutnya untuk
partikel ni, kabe ni, tokeiga arimas. Ada jam di dinding. Karena ini adalah kata kerja pasif, ada, makanya di sini menggunakan partikel ni. Dan juga partikel untuk kata bendanya menggunakan ga. Materi berikutnya perubahan lampau dan non lampau kata sifat i, kata sifat na, kata benda. Untuk kata sifat i, positif non lampau atsui des. Untuk negatif non lampau atsui i-nya dihilangkan, tambahkan kunai des. Terus untuk negatif, maksud saya positif lampau, atsui i-nya dihilangkan, tambahkan kata. Jadi atsu kata des. Untuk negatif lampaunya atsu kunai i-nya dihilangkan, tambahkan kata des. Untuk futsu hapus desnya saja. Seperti contoh atsui des jadi atsui, atsukunai jadi atsukunai des jadi atsukunai. Berikutnya kata sifat na dan kata benda, karena di sini hukumnya sama maka kita bikin satu saja. Untuk kata sifat na, hima des itu untuk positif non lampau, untuk negatif non lampau hima ja arimasen. Untuk positif lampau hima desta, untuk negatif non lampau, maksud saya negatif lampau hima ja arimasen desta. Untuk bentuk futsunya hima des diganti dengan da jadi hima da. Untuk yang negatif non lampau hima ja arimasen diganti dengan hima ja nai. Untuk positif lampau dari hima desta menjadi hima data, jadi ini datanya bentuk lampau. Untuk yang negatif lampaunya hima ja arimas yang desta menjadi hima ja nakata, jadi hima janai i-nya dihilangkan, tambahkan kata. Baik, terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya tentang tara dan dara di sini. Artinya kalau, ketika, setelah, karena. Yang pertama tara kalau menggunakan kata kerja take di sini. Ame ga futara dekakemasen. Kalau hujannya turun, maksudnya tidak keluar rumah. Yang kedua, yang setelah tabetara tabako suimas. Setelah makan akan menghisap rokok. Contoh berikutnya hima datara, kata kerja menggunakan datara di sini bentuk ta dari futsunya hima desta. Hima datara dekakemas, setelah senggang akan keluar rumah. Yang ketiga, karena yasumi datara, seperti kata sifat na, kata benda juga sama di sini menggunakan desta yang dibuat futsu. Yasumi datara ryokoshimasu, karena telah libur akan bertamasya. Berikutnya yang artinya ketika, samu katara, ketika telah dingin, mado shimemas, akan menutup jendela.